Roy Keane angkat bicara mengenai situasi Dean Henderson. Roy Keane tidak hanya sekedar mengkritik Manchester United. Ia juga memiliki sisi peduli terhadap pemain Manchester United, termasuk Dean Henderson, yang sedang merana di bangku cadangan. Sebenarnya, di beberapa kesempatan Ole Gunnar Solskjaer sering memberinya kesempatan tampil. Namun kesempatan yang diberikan sejauh ini dirasa tidak sesuai dengan ambisi Henderson. Henderson saat ini mengincar pos kiper utama di skuad timnas Inggris, yang akan berkiprah dalam ajang Euro pada tahun 2021. Ambisi tersebut tak akan terpenuhi selama Henderson masih menjadi pelapis DGA di Old Trafford. Situasi inilah yang membuat Henderson ingin meninggalkan Manchester United mulai Januari nanti. Namun Solskjaer nampaknya enggan melepasnya, sebab ia masih membutuhkan pelapis DGA. Menurut Roy Keane, menjadi sosok nomor 2 di garis gawang Manchester United tentu tidak bagus untuk Henderson. Tetapi Roy Keane tetap meyakini kalau pihak tim tak akan melepasnya pada bulan Januari nanti. Anthony Martial cuma berlatih 11 menit. Anthony Martial mengikuti sesi latihan rutin Manchester United pada Senin kemarin waktu setempat. Namun tidak seperti biasanya, penyerang asal Prancis tersebut hanya bertahan selama 11 menit saja. Kondisi fisik Martial memang sudah meragukan sejak akhir pekan kemarin. Ia tidak terlihat di lapangan dan bangku cadangan saat Manchester United bertandang ke markas Southampton dalam laga lanjutan Liga Inggris. Manchester Evening News melaporkan bahwa pihak tim mengirimnya pulang, sebab sang pemain tidak cukup fit untuk ikut berlatih. Nampaknya, Martial belum benar-benar sembuh dari penyakit yang dideritanya baru-baru ini. Meskipun kondisinya sedang tidak fit, namun sejauh ini, peluangnya untuk tampil di laga lanjutan fase grup Liga Champions tidak benar-benar terancam. Martial diyakini bisa tampil saat Manchester United bertemu PSG. Mengenai unggahan kontroversial Edinson Cavani. Edinson Cavani mendapatkan pujian setelah menjadi pahlawan kemenangan Manchester United di ajang Liga Inggris akhir pekan kemarin. Selang beberapa jam saja, semua pujian berubah menjadi cerca dibalas Cavani dengan nada yang berbau rasisme. Sebenarnya, Cavani berusaha mengakrabkan diri dengan para penggemar yang memberinya ucapan selamat. Sayangnya, Cavani tidak pandai memilih kata. Cavani pun langsung memberikan permintaan maaf. Dikutip dari Gol Internasional, Federasi Sepak Bola Inggris bisa menjatuhi hukuman berat kepada Cavani. Ia terancam dijatuhi hukuman larangan tampil minimal 3 pertandingan. Namun, perlu digarisbawahi kalau hukuman akan diberikan jika Federasi Sepak Bola Inggris sampai turun tangan dalam masalah ini. Dan tentu saja, hukuman baru akan dijalani jika Cavani resmi dinyatakan bersalah. Manchester United diejek pelatih Southampton. Suasana pelatih Southampton, Ralph Hasenhuttl, nampaknya sedang buruk. Selain karena timnya menelan kekalahan, pelatih berdarah Austria tersebut juga terganggu oleh selebrasi Manchester United yang berlebihan. Meskipun kalah, ia tidak merasa malu. Baginya, para pemainnya telah menunjukkan bahwa mereka sanggup membuat tim besar sekelas Manchester United kerepotan meraih kemenangan. Jadi pahlawan kemenangan, Cavani tetap kena marah Solskjaer. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer membuat sebuah pengakuan. Ia mengaku sempat memarahi Cavani di laga kontra Southampton. Solskjaer mengaku bahwa ia sempat kesal dengan Cavani, sebab ia terlambat memakai sepatu sebelum ia dimasukkan di babak kedua. Cavani sendiri kemungkinan besar akan kembali diandalkan Solskjaer di tengah pekan nanti. Pasalnya Manchester United akan berhadapan dengan PSG di lanjutan fase grup Liga Champions. Van de Beek bagus, tapi semua gelandang Manchester United juga luar biasa.
Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes memberikan pandangannya mengenai Donny van de Beek. Ia menilai sang gelandang adalah pemain yang bagus, seperti gelandang-gelandang Manchester United lainnya. Bruno Fernandes menyebut bahwa ia dan Van de Beek bisa bermain bersama dalam satu tim, meski posisi mereka sebenarnya mirip satu sama lain. Bruno Fernandes juga enggan menyoroti performa Van de Beek saja saat Manchester United melawan Southampton. Ia menilai Nemanja Matic dan Fred turut berkontribusi untuk kemenangan di laga tersebut. Wahai penyerang Manchester United, belajarlah pada Edinson Cavani. Kapten Manchester United, Harry Maguire, menyebut Edinson Cavani bisa menjadi teladan bagi penyerang lain. Cavani adalah contoh ideal bagi penyerang Manchester United. Harry Maguire begitu kagum dengan aksi yang ditunjukkan Cavani. Baginya, top skor sepanjang masa PSG tersebut adalah sosok yang tepat sebagai rujukan para penyerang Manchester United untuk belajar. Maguire juga merasa ada koneksi yang bagus di lini depan antara tiga pemain, yaitu Rashford, Cavani, dan Bruno Fernandes. Mereka bisa membuat banyak ancaman ke gawang lawan. Reaksi Bruno Fernandes ketika Cavani mencetak gol saat Manchester United sukses mengalahkan Southampton dengan skor 2-3. Terdapat pemandangan luar biasa di lapangan. Terlihat dari rekaman tayang ulang, menunjukkan bahwa Bruno Fernandes memanggil rekan-rekan setimnya yang mau melakukan selebrasi, biar cepat kembali untuk memaksimalkan waktu yang ada. Alhasil, Manchester United sukses menang dengan skor 2-3 lewat gol Cavani di masa injuri. Sungguh luar biasa jiwa kepemimpinan Bruno Fernandes. Semoga Bruno tetap mampu membawa angin segar buat Manchester United. Bruno Fernandes catatkan sejarah baru. Bruno Fernandes adalah pemain Manchester Ruud van Nistelrooy pada tahun 2002 dan Robin van Persie pada tahun 2013, serta Zlatan Ibrahimovic di tahun 2017. Fakta Anthony Martial musim ini. Anthony Martial telah tampil 7 kali di Liga Inggris tanpa mencetak gol. Manchester United di FA Cup. Secara resmi Federasi Sepak Bola Inggris mengumumkan bahwa Manchester United akan melawan Watford di babak ketiga FA Cup. Laga ini akan digelar pada tanggal 9 Januari tahun 2021. Masa depan Paul Pogba. Jurnalis Sky Sports Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Paul Pogba harus mengambil keputusan akhir tentang masa depannya ini dalam 6-7 bulan ke depan. Saat ini, Manchester United belum menawarkan kontrak resmi apapun kepadanya. Mereka baru memulai pembicaraan, dan belum ada kesepakatan. Ini satu kelemahan yang Dimitar Berbatov menilai bahwa Bruno Fernandes masih punya kelemahan. Berbatov menilai Bruno Fernandes masih lemah dalam sisi bertahannya. Menunggu keputusan Solskjaer mengenai Martial dan Cavani. Manchester United ingin memainkan Anthony Martial sebagai penyerang, tapi terpaksa mengubah rencana. ini tampil apik di awal babak pertama, tapi tak kunjung buat gol. Justru Southampton yang bisa unggul lebih dahulu, bahkan langsung 2 gol. Inilah yang memaksa Solskjaer mengambil resiko di babak kedua, yang terbukti tepat. Solskjaer memutuskan menarik Greenwood dan menurunkan Cavani. Dan Cavani sukses membawa Manchester United menang, dengan juga mencetak gol di Liga musim ini. Sekarang Solskjaer punya keputusan sulit untuk beberapa pekan ke depan.